Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin melanjutkan dari apa yang sudah kami presentasikan, bahwa di sini kami terdiri 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rafa Pratama, ada Mas Hanif Darmawan, dan juga ada Afif Mola Yusuf. Jadi di sini kita lebih mau menekankan pada flowchart penggunaan modify dan juga flowchart penggunaan FMPG-nya. Jadi yang pertama, di flowchart penggunaan modify ini, pengguna bisa membuka halaman utama modify melalui browsernya, lalu pengguna memilih mood sesuai suasana hatinya. Bisa dipilih apakah suasana hatinya lagi senang, sedih, ataupun lagi kesal. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar lagu sesuai dengan mood yang dipilih, dan pengguna ini dapat memutar lagu ataupun bisa memilih fitur download yang sudah tersedia dengan berbagai file yang dia mau gitu, bisa MP3 dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika diperlukan, pengguna masuk ke fitur converter audio, mengunggah file dan memilih format tujuannya gitu. Jadi bisa diubah dari MP3 ke AAC, ada MP3 ke WAV, atau sebaliknya dari WAV ke MP3 dan sebagainya gitu. Selanjutnya, file audio ini akan diproses dan diunduh ke perangkat pengguna. Nah, nantinya setelah selesai diunduh, nanti akan muncul di history download gitu yang sudah ada di web kami gitu. Lanjut buat ke flowchartnya. Oke, kita akan lanjut di bagian flowchart penggunaan FMPJ atau subprosesor sendiri. Jadi, yang pertama ini ada proses start dan terminator. Proses dimulai ketika sistem atau aplikasi dijalankan oleh pengguna. Dan yang kedua itu input parameter. Jadi di sini kita menggunakan 3 parameter. Yang pertama ada input file, kedua output file, dan yang terakhir ada option. Nah, di sini itu sistem menerima parameter dari pengguna. Jadi ketika pengguna itu mengirimkan file input, itu nanti akan diproses gitu ya. Terus untuk di sini ada file outputnya juga. Jadi nanti ketika file di input diproses, terus habis itu langsung ada dapat outputnya gitu. Nah, untuk opsi tambahan ini maksudnya itu di bagian option. Jadi mulai dari format, codecs, bitrate, dan pengaturan lainnya itu yang diatur sama kita. Dan untuk bagian yang ketiga itu ada build FFmpeg common. Nah, di sini karena FFmpeg sebagai running eksekutor, jadi berdasarkan parameter yang diberikan, sistem menyusun perintah FFmpeg secara lengkap dan sesuai kebutuhan pemrosesan. Jadi dari 3 parameter tadi itu sudah dijelaskan dan sudah diberikan perintah agar FFmpeg bisa ngerunningnya. Baik, flowchart selanjutnya yaitu ada run subprocess yang dimana perintah FFmpeg yang telah dibuat dan dijalankan menggunakan subproses sehingga proses FFmpeg ini dapat dieksekusi oleh sistem. Dan selanjutnya ada FFmpeg processing yang dimana FFmpeg ini mulai melakukan pemrosesan file sesuai perintah seperti konversi format, ekstraksi audio, ataupun kompresi media. Dan selanjutnya ada get run code yang dimana setelah proses FMPIG selesai, sistem mengambil return code untuk mengetahui status eksekusi perintah. Ya, selanjutnya di sini proses yang ketujuh itu ada decision return code sama dengan 0, yang dimana sistem melakukan pengecekan. Jika return code bernilai 0 berarti prosesnya itu akan berhasil, tetapi sebaliknya jika return code bukan 0 berarti terjadi kesalahan saat pemrosesan. Nah, selanjutnya di ke-8 ini itu ada yes, yaitu sebagai handle sukses atau output ready, yang dimana jika proses berhasil, sistem nantinya akan menandai bahwa output telah siap dan dapat digunakan atau diunduh oleh pengguna. Dan yang ke-9 itu ada no atau handle error, yang dimana ini sebagai reach STDR, yang dimana itu nanti jika terjadi kesalahan, sistem membaca pesan error dan dari si STDR ini untuk mengetahui penyebab kegagalan dan menampilkan informasi errornya itu. Nah, ini yang terakhir untuk N, yaitu jadi prosesnya berakhir, jadi baik dalam kondisi berhasil maupun gagal gitu. Dan untuk menekankan penggunaan FMPG kita, jadi kita ini hanya menggunakan run subproses sendiri. Jadi FMPG ini sebagai running eksekutor, di mana FMPG ini sebagai running eksekutor dan kita menggunakan subprosesnya untuk menginput parameter tadi. Dan mungkin ini untuk penggunaan voucher penggunaan FMPG kita dan untuk UI-nya tadi modify. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.